ini semua kapal-kapal. Dan ini rapat yang ke-28. Dan kemungkinan 28 ini sudah menghasilkan apapun yang akan kita putuskan. Saya nanti akan mendengar dulu sekilas saja dari Ketua Satgas dan juga hasil-hasil yang kemarin kita rapatkan, mudah-mudahan bisa dapat titik temu atau hasil daripada yang ke-28. Ini yang ke-28. Jadi sudah itu tidak ada lagi, saya harapkan tidak ada lagi rapat untuk 29, 20 sampai 30. Saya pikir sudah terlalu panjang kita merapatkan ini, dan artinya kalau kita tidak bisa memutuskan apa yang sudah dilakukan Satgas, saya akan mengikuti nanti hasil daripada Satgas yang kemarin harus ke ranah hukum. Jadi mungkin nanti saya akan menanyakan dulu kepada Pak Reja sebagai Kepala Dinas Kelautan yang merangkap Ketua Satuan Tugas. Jadi kami ingin mendengar sekilas, tidak terlalu lama karena ini sudah terlalu panjang. 28 kali kita rapat, dan saya pikir ini kalau kita pikir tarik ke belakang, ya tadi tidak ada habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Jadi rasa-rasanya kita rugi waktu dan rugi semuanya. Silahkan Pak Reja sebagai Ketua Satgas. Saya ingin ketegasan Pak Reja sebagai Ketua Satgas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu PJ Sekda, Kepala Biro Infrastruktur, Bapak-bapak dari kepolisian, dari APD, dari pihak KSOP, nelayan, serta 3 bersaudara dan beberapa asosiasi yang telah hadir pada hari ini. Saya secara singkat menyampaikan bahwa sesuai dengan permintaan nelayan pada waktu itu, kami sudah melaksanakan mediasi di kantor saya. Dan saya sudah mendapat laporan lengkap dari staf mengenai masalah ini. Jadi kita tidak ke belakang, langsung pada saat itu menanyakan tuntutan yang dimintakan oleh kawan-kawan dari nelayan serta tanggapan dari STS yang mau STS. Berita acara saya sampaikan, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh staf kami dari bidang pengawasan. Ada baiknya saya ulang lagi bunyi berita acara ini. Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Agustus tahun 2018 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda kesepakatan penyelesaian permasalahan antar nelayan Bagan Tancap dengan kegiatan alih muat barang atau ship-to-ship transfer di sekitar perairan Muara Brau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim dengan disebutkan sebagai berikut. Pertama, rapat mengalami deadlock setelah saya memintakan pendapat masing-masing yang bersengketa, tanda kutip saya katakan begitu, langsung berpoin. Rapat mengalami deadlock dan kedua belah pihak antara nelayan dan PT PTB atau PT Pelabuhan 3 Bersaudara sepakat melanjutkan penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. Itu satu. Yang kedua, para nelayan meminta pihak perusahaan muara muat untuk memindahkan lokasi STS ship-to-ship transfer dari sekitar perairan Muara Brau ke daerah lain, paling lambat tanggal 2 September 2018. 3. PT Pelabuhan 3 Bersaudara sesuai poin 1 dalam hal ini tidak mewakili semua stakeholder yang bekerja di STS Muara Brau. 4. Daftar hadir yang menandatangani berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan rapat saya sendiri
dan ada 11 yang menandatangani berita acara mewakili peserta rapat pada hari itu. Saya sendiri, kemudian Pak Sunarto, Koordinator PT-PTB, Jonathan, Humas PTB, Anang, PT-PTB, Jainuddin, PT-PTB, Arpan, Camat Muara Badak, Martin Lalo, Wakil Kepala Polsek Muara Badak, Andi Basri, Ketua Rukun Nelayan Muara Badak, Ignatius Joko Ferianto, Kasih Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan, 10 Petriansa, Kasih Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, 11 Irma Listiawati, Kasih Pengawasan Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Jadi saya tekankan lagi di sini, Bu, bahwa rapat mengalami deadlock dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan ini di jalur hukum. Demikian laporan kami, atas perhatiannya dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza sebagai Ketua Satgas. Saya pikir kalau memang itu sudah kedua belah pihak antara nelayan dengan PT-PTB sepakat menempuh jalur hukum, ya kami tidak ada jalan lain, ya tetap ke jalur hukum. Apa boleh buat? Ini mungkin yang sudah disepakati rapat yang kemarin dipimpin oleh Pak Reza, dan keputusannya kami ikut saja untuk ke ranah hukum. Jadi itulah keputusan kami. Lebih baik kita ke jalur hukum, itu lebih jelas, jadi enak. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin itu keputusan kita akhirnya, namun mungkin perlu kita lagi rumuskan hal-hal apa saja yang menjadi dasar kita sehingga ke jalur hukum. Antara lain tadi mungkin yang pertama mungkin kewajiban dari perusahaan tambang ini dari mana ke mana untuk bina lingkungannya. Nah, kemudian dasar-dasar itulah sehingga mungkin akhirnya kita memilih ke jalur hukum. Mungkin Bu, kita persilahkan dulu mungkin dari pertambangan ya, saya sudah tahu semua ya. Mungkin kita masukkan di anu kita ini Bu ya. Sudah beberapa kali ya. Iya. Tapi ini sudah kedua pasang dan sudah tahu semua masalahnya. Ngapain kita membuat maju aja? Gitu. Jadi kalau memang ini sudah dari ketua Satgas sudah menentukan nelayan dan PT itu sudah sepakat menempuh jalur hukum, ya kita sudah putuskan artinya tetap itu jalur hukum. Apa boleh buat? Itu sudah keputusan pemerintah. Ya. Pak Camat, saya sudah tahu Pak Camat, nanti panjang lagi. Saya pikir kita jangan terlalu panjang rapat ini. Kita putuskan bahwa inilah yang kita putuskan. Disinilah hadirnya pemerintah. Mau, ya sudah. Cuman mungkin karena kami diundang, tidak ada salahnya kan menyampaikan. Betul, kemarin kan sudah ke-28 nih, sampean hadir terus. Jadi saya hanya hari ini memutuskan keputusan dari Ketua Satgas. Nah, mungkin saya merubah lagi, karena Ketua Satgas sudah sepakat untuk ke jalur hukum. Ya sudah, kita jalankan. Mau kemana lagi kita? Ya, mohon izin Bu, sudah menyampaikan. Jangan panjang. Ya, tidak panjang. Memang benar apa yang sudah menjadi keputusan kita kemarin, yang dihadiri hanya beberapa pihak saja waktu itu. Saya kemarin merespon lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Reza selaku Kepala Dinas Perikanan yang menjadi ketua tim pada saat itu yang menghadirkan hanya dua pihak saja yang pertamanya yang bersengketa, kan seperti itu Pak. Sedangkan kalau kami di bawah di masyarakat di bawah Puspika dan nelayan ini berkehendak supaya berkeinginan supaya dalam penyelesaian ini yang dihadirkan beliau menghadirkan seluruh elemen daripada anggota tim ini Bu. Ketika seluruh elemen tim ini menghendaki supaya sepakat untuk ditempuh jalur itu tidak ada masalah. Tapi kalau hanya kedua belah pihak saja tanpa unsur yang lain berkeinginan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ya saya rasa mungkin kurang utuh
kurang utuh kesimpulannya. Sedangkan kemarin saja dengan dihadiri oleh pihak DPR, itu kita sepakat untuk mempertajam kinerja daripada tim. Tapi kalau sekarang ini kok sudah langsung berubah drastis, langsung mengarah pada putusan yang kemarin yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota tim yang ada. Saya sepakat Bu, kita pemerintah harus hadir di sini. Sepakat. Tapi dudukkan persoalannya secara jelas dulu. Kan sudah 28 kali. Benar. Ya masa kita mundur lagi? Bu, bukan mundur Bu, bukan mundur. Ini ada yang ke-28 loh ya. Betul, SK timnya kan baru bulan Mei. Bulan Mei. Yang kemarin itu belum berdasarkan SK gubernur Bu. Belum. SK gubernur 28 Mei 2008. 2018, sedangkan kemarin itu bekerja itu belum ada SK gubernur. Mungkin Pak Dadang juga tahu itu. Jadi maksud saya maksimalkan itu. Nah, Pak Camat maunya apa? Kalau mau saya, kita bekerja aja dulu. Tim ini bekerja aja dulu secara maksimal. Dengan catatan masyarakat juga harus menerima ketika keputusannya itu tidak mendukung kepada mereka dan secara teknis dibuktikan oleh lembaga yang memang akurat untuk membuktikan tidak ada pencemaran, ya itu yang harus mereka terima. Tapi pemerintah harus tegas. Tidak langsung seperti ini aja, walaupun kemarin benar mereka sepakat, tapi arahnya kemarin itu tidak hanya dua pihak saja Bu yang digiring mengarah pada pengadilan, sementara unsur tim yang lain tidak ada. Gitu saja. Pak Camat, ini sudah ke-28, ya kan? Kalau sudah 28 kali, berarti kan sudah tahu semua permasalahan ini, ya kan? Ngapain lagi kita mundur? Lebih baik kita sepakat aja, sudah tadi kan ada sepakat kemarin sudah, artinya jalur hukum. Ini yang sebelumnya tanggal 28. Iya. Kalau yang kemarin kita rapat terakhir kan itu. Kita arahnya kan sudah dijalan. memutuskan hari ini apa yang bisa diputuskan ya hari inilah kita putuskan bahwa memang betul menjadi jalur hukum baru bisa selesai. Kalau enggak jalan terus 28, 29, 30 kada tuntung-tuntung Pak, belum paham sudah kada tuntung-tuntung nggak bisa. Memang kita harus langsung harus tegak jalur hukum. Itu sudah nyaman sudah kita goreng. Ya kalau memang keputusannya seperti itu dan seluruh anggota tim juga menyepakati, ya saya rasa silakan. Tapi bukan hanya ketua tim saja yang memutuskan ketika dua pihak meminta seperti ini tanpa ada pendapat dari PTB, dari yang pihak lainnya gitu. Sudah ada itu. Ya silahkan mungkin dalam forum ini sampaikan kalau memang mau jalur hukum ya silahkan. Ini sudah Pak Ai, ada kepala dinas kelautan, ada koordinator PTB yang hadir, ada anggota PTB, PTB, camat Muara Badak hadir. Wakapolsek hadir, Muara Badak, ketua rukun nelayan sudah hadir, kasih pengawasan pesisir pulau-pulau kecil, penangkapan ikan hadir. Jadi lengkap sudah ini kalau tangannya. Artinya kemana lagi kita? Kemana kita mengarah? Kada mungkin gitu loh, karena sudah sepakat di sini di rapat dengan ketua Satgas kemarin. PTB pun kemarin menyampaikan tidak secara pribadi sebetulnya mereka mau mewakili dirinya, hanya mewakili dirinya sendiri, mewakili aliansi yang lain juga tidak, aliansi usaha dan sebagainya tidak ada. Sehingga untuk timnya saya rasa tidak terlalu tutup pada saat itu. Nah kalau hari ini, Bu, kalau hari ini mungkin seluruh timnya ada sepakat ke jalur hukum, silahkan, saya tidak ada masalah. Karena kami jujur aja juga harus memberikan pelajaran kepada masyarakat kami yang akhirnya mau seperti itu. Tapi kalau pemerintah menegaskan secara aturan juga mereka tidak terbukti tercemar, kenapa harus dipaksakan? Tegaskan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Camat. Saya masih ingat betul tanggal 27 itu Pak Camat ingin mengulangi lagi pengadilan sampel. Untuk diketahui kasus-kasus, kebetulan saya memegang 7,5 tahun di lingkungan hidup, bahwa setiap hari itu bisa berubah. Dan pada saat itu sudah diambil sampel dan tidak terbukti pencemaran. Dan beliau sudah tanda tangan, Pak Camat menyetujui bahwa ini masuk ke jalur hukum. Ya, dan pihak PTB juga masyarakat yang diwakili oleh Pak Andi Basri juga tanda tangan.
Jadi ini saya anggap sah sebagai jalan keluar terbaik dalam masalah ini. Demikian. Ya, kami mewakili perusahaan pelayaran dari Asosiasi Pelayaran, Bu. Nama saya Agus. Walaupun Pak Camat tadi bilang PPP hanya mewakili dirinya sendiri dan di dalam kesepakatan itu, kami tegaskan Pak Camat, kami setuju jalur hukum, lebih adil. Itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bicara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, langsung aja Bu Seda. Saya baru 2 kali ikut, tapi dari satuan bawah membawa novelan. Jadi walaupun 2 kali pun tidak sama. Kenapa menurut pendapat saya ini Bu? Kenapa kok sampai lama tidak selesai? Itu karena apa yang dilakukan ini tidak mendasari hukum. Nanti kalau ada mendasari hukum silakan sampaikan ke saya. Pertama, yang tidak mendasari hukum yang pertama adalah si penggugat. Apakah penggugat itu punya hak atas itu semuanya? Karena laut posisinya STS itu di 8 mil. Kemudian kalau memang dia bicara masalah lampu, Bu, standar pelayaran internasional memang harus seperti itu. Walaupun akan membuat geser ikan. Tapi kalau kata itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah yang dituntut untuk membayar itu ada kapasitas seperti itu? Saya sudah bicara sama KSUP, sama sebagian di situ, dia semuanya sebagai itu adalah sebagai jasa. Jasa daripada eksploitasi tambang yang paling banyak. Sedangkan tambang itu sendiri sudah memberikan CSR atau kondet. Kemarin nggak bahasa penjelasan daripada Dinas Pertambangan daripada Undang-Undang 40. CSR itu hanya mulai dari pit, jalur yang dilewati, terakhir jeti. Nah, artinya kemudian yang ketiga, saya nanyakan, apakah di dalam perizinan yang KSOP lah awasi semuanya itu di situ tertera dalam pasalnya itu ada kewajiban bina lingkungan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau seperti itu, karena saya lihat bicaranya langsung pada posisi nominal. Kalau posisi nominal itu lompat. Jadi mungkin yang paling tepat kalau apa kata-kata saya tidak benar, ya diuji di pengadilan. Diuji di pengadilan. Tapi kalau mau seperti itu, betul tadi Ibu, ya kamu ditambah-tambah ya tidak mungkin terjadi. Karena apa? Dasar menggugat dan dasar yang digugat itu tidak ada hubungannya. Jadi maka tidak akan ketemu dan tidak akan perundingan terjadi. Karena KSOP ke bawah ini tidak ada kewajiban untuk itu. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu diteliti apakah secara hukum baik formal maupun material si nelayan itu bisa nggak untuk melakukan gugatan itu. Karena objeknya itu di tengah laut. Kalau undang-undang itu kan yang menjadi hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Negara sudah mewakili berupa izin. Jadi kesimpulan dari masukan dari kami, kalau dilanjutkan seperti ini ya betul tidak akan selesai. Karena memang tidak bisa diselesaikan Bu. Kalau mau diselesaikan nanti ada ada keputusan wajib dibayar. Nah itu Bu melanggar undang-undang, Pak, pungutan korupsi nantinya. Apa kita mau jadi orang korupsi semua? Karena kalau keputusan itu melanggar aturan yang lebih tinggi, ya tidak bisa itu korupsi. Karena pungutan. Sedangkan CSR itu bentuknya fisik. Ya, jadi mohon pengertian dari semua pihak, ya kan, jangan memaksakan kehendak. Karena kalau nanti diputuskan dengan langsung dibayar, sudahlah, nanti urusannya panjang bagi yang memutuskan. Karena apa? Kalau keputusan itu pungut, kemudian dipungut tidak mau, itu gugat pertama. Gugat kedua nanti kita membuat melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis.
secara sistematis akan berbentuk keputusan dari beberapa orang, ada kekuatan hukumnya, yaitu berbentuk kesepakatan, ya kan repot. Jadi menurut saya itu aja Bu. Jadi mungkin kalau memang tidak puas, ya tidak mungkin akan bisa memuaskan semuanya. Yang penting pemerintah sudah memfasilitasi sampai ke 28, ini saya kira sudah cukup baik sekali dan maksimal. Cuma persoalannya karena yang nuntut itu, ya mohon maaf, belum jelas apakah punya atau tidak menuntut. Yang dituntut yang jelas sudah tidak punya kewajiban untuk memberikan itu. Kalaupun berhasil menuntut itu, persoalannya ada regulasi yang mengatakan KSPB ke bawah itu membayar itu. Jadi menuntut kepada orang tidak diberikan undang-undang untuk membayar itu ya tidak ketemu juga ujung-ujungnya. Nanti putusan itu kan jadi melanggar undang-undang karena mereka sudah dibungkut melalui PNBP. Dia sudah dipungut oleh negara dengan berbentuk PNBP. Kemudian masyarakat mau mengut lagi, kemudian mereka mengut, nah itu mohon maaf Bu, nanti panjang urusannya Bu. Jadi intinya lebih kalau keputusan Ibu itu tidak diterima mau jalur hukum ya Mbak, lebih bagus Bu. Daripada lama-lama seperti ini, ya kita sama jadi peruncing melebar yang bukan pada porsinya. Gitu. Jadi mungkin cukup yang saya lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Sekda. Kami perwakilan dari Polda, kami dari di Tipikor. Memang mungkin concern kami baru kali ini kami sempat berbicara karena memang waktu di rapat-rapat sebelumnya kami juga pernah hadir. Mungkin hal yang perlu kami garisbawahi, kita duduk di lembaga resmi, undangan resmi, yang kami khawatirkan dan jangan sampai terjadi bahwa output kita jangan sampai melawan hukum. Kata Prof. Roni Nitis Baskara bahwa masalah hukum selesaikan dengan hukum. Jadi pijakan dasarnya juga hukum. Kemarin kami juga sudah sangat bagus sekali dari pertambangan sudah menyampaikan rule-nya. Jadi jangan sampai juga keputusan yang kita ambil di sini jangan sampai salah. Kami hanya mengingatkan itu. Yang pernah terjadi saja mungkin kita monitor bersama. Apalah yang ada dasarnya aja bisa melawan hukum, apalagi yang tidak ada dasarnya. Makanya kemarin kami bingungkan bahwa ini uang dituntut siapa, terus yang uang siapa yang dituntut begitu. Kami juga menjadi bingung. Yang berikutnya mungkin kami tidak ikut campur lah masalah yang sudah. Memang yang kami rasakan kemarin yang ikutin bahwa kemarin yang apakah ada sangat intimidatif diskusinya karena belum ada kesempatan kasih bicara. Mungkin pada saat ini saya bicara hanya mengingatkan itu saja, jangan sampai keputusan ini ada melawan hukum dan ada konsekuensi hukum yang dihasilkan. Yang berikutnya, kalau memang pemerintah punya concern penuh terhadap nasib nelayan atau seperti apa dan lain-lainnya lah, masyarakat terdampak tidak hanya di laut saja, bahkan di sungai, bahkan dimanapun kan sudah ada regulasinya. Kalau nggak salah ada pergub atau perda yang mengatur masalah CSR, pungutan CSR terhadap batu, kalau nggak salah 10 perak, betul Pak? Kalau nggak pernah saya salah. Kalau memang itu kan kalau 100 perak. Ya kalau memang itu dianggap kurang kan melalui perda kan bisa. Mungkin kalau sudah resmi dan mengikat, saya pikir para pihak akan mau ikut, tapi yang jelas dasarnya ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, hanya garis bawahnya jangan sampai putusan ini melanggar hukum atau ada konsekuensi pidana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dadang Yasuki Asman, Bu, dari Dinas Perhubungan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mohon maaf, hari ini saya berkelompok karena kebetulan ada pagi sekitar setengah 11 sekretaris daerah kita meninggal dunia. Dan rencananya mungkin akan dikuburkan besok pagi. Mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, pimpinan rapat sudah mengambil keputusan berdasarkan masukan daripada ketua tim Pak Keja bahwa memang ini harus ke jalur hukum. Pada dasarnya kalau ini memang harus diputuskan di dalam rapat ke arah itu juga tidak ada masalah.
Tetapi tadi juga saya mendengar sedikit, tolong teman-teman juga harus mengetahui semua aktivitas kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan punya dasar hukum. Kelautan perikanan, khusus kami mengurusi nelayan, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 31/2004 tentang perikanan yang diubah dengan 45/2009 plus ada yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Jadi mungkin muatan-muatan di dalam Undang-Undang Nomor 7 2016 itu harus diperhatikan betul oleh kita, karena pemerintah memang punya kewajiban baik dalam hal hukum dan lain sebagainya. Kitalah nanti akan menjadi pendamping daripada masyarakat itu. Kenapa demikian? Karena memang di dalam kajian itu nelayan-nelayan kecil kita yang memiliki kapal di bawah 5 GT itu adalah nelayan kecil dan negara wajib melindungi itu. Jadi saya kira itu mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan baik si penggugat maupun yang digugat, kalau memang ini sudah merupakan jalan keluar, ya tentunya pertanyaan selanjutnya kan, apakah kira-kira si pihak penggugat ini mau dia melaksanakan ke sana? Tadi memang pimpinan kapal sudah mengatakan itu, tapi Pak Reza, mohon maaf, saya tahu kemampuan nelayan kita. Kadang-kadang baca tulis saja nggak tahu. Nah ini persoalan, jadi mungkin memang kewajiban kita Dinas Kelautan Perikanan untuk mendampingi mereka di dalam rangka untuk bagaimana maju kepada jalur hukum itu. Kalau tidak, ya kalau cuma dibiarkan tunggu mereka yang melaporkan misalkan ke pengadilan, itu sangat sulit bagi kita. Jadi saya kira itu Pak, Ibu, jadi kami mewakili dari pemerintah kabupaten, kebetulan saya sendiri saja yang sering hadir, memang sudah 28 kali dalam catatan saya, kita mengadakan pertemuan ya, mudah-mudahan hari ini sudah ada titik terang untuk bagaimana kita memilih jalur sesuai memang dengan Permen LH juga nomor 13 itu tahun 2011 tentang bagaimana kalau kita menangani ke lingkungan. Jadi memang ada dua jalan itu. Satu jalan adalah asas musyawarah mufakat. Kalau tidak ketemu maka kita memilih jalur hukum. Nah di situ kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin buka lagi nanti Permen 13 2011 tentang bagaimana mengenai tanggung jawab lingkungan. Saya baca di SK Menteri Perhubungan ini ada kewajiban lingkungan itu ada. Kalau kita bicara CSR, provinsi maupun kabupaten punya. Provinsi kan nomor 3 tahun 2013. Di situ ada klausul menyatakan 3% dari keuntungan perusahaan itu harus menyisihkan kepada pembinaan lingkungan masyarakat sekitarnya. Saya kira ada. Kalau Perda Kuka tidak ada menyebutkan itu, karena itu dianggap sebagai pasal yang diskriminatif. Sehingga kami tidak memuat angka 3% itu, Bu. Tetapi kami telah membentuk namanya forum CSR. Jadi saya kira itu Ibu Pimpinan, mohon maaf sekali lagi. Ayo tolong wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir terima kasih banyak atas masukan-masukan, dan karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini hanya memfasilitasi, sebenarnya kemarin Bupati Kutai yang memfasilitasi ini, tapi Pak Daman itu nelpon saya. Ya, kalau 31 Juli memang beliau sudah menyebabkan ke sini. Kenapa demikian? Undang-Undang 23 2014 sejak Oktober 2016 itu sudah berlaku. Maka pada Juli 2017 itu kita sudah serahkan kepada provinsi untuk memediasi. Kayak gitu, Bu. Ya. Jadi karena kami ini tugasnya memediasi, ya keputusan kami jelas sudah tadi. Artinya karena ketua Satgas sudah memutuskan kesepakatan itu, ya sudah kita putuskan. Artinya tetap kita serangan hukum. Apalagi tadi saya dikuatkan oleh dari Polda ya Pak ya. Dan kita jangan sampai kata beliau tadi salah gitu loh. Jadi saya pikir betul masukan-masukan dari Polda tadi. Dan Pak Reza kami minta untuk penguatannya supaya ini bisa selesaikan. Masih ada? Oh, Pak Reza sudah cukup. Masih ada? Kami beri kesempatan. Silakan. Oh, masih ada dari Polda.
Saya menambahkan Bu, tadi menanggapi dari Kepala Dinas Perikanan Kelautan PT Tata Negara. Kalau mau menggugat lingkungan, setidak-tidaknya itu kita harus menemukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sedangkan itu sudah pernah dilakukan uji lab. Hasilnya negatif. Jadi kalau pokok perkara yang diajukan adalah perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, ya kan, buktikan dulu. Kalau tidak, ya nanti mohon maaf, jadinya jangan salah melangkah. Tidak terjadi suatu perkara pidana dilaporkan seolah-olah ada perkara pidana. Ini di KUHP tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau memang digugat bagus. Jadi, tapi persoalannya kalau mau menggugat dengan dalih pencemaran lingkungan atau pencemaran air secara khususnya, ya buktikan dulu bahwa secara ilmiah memang itu telah tercemar sehingga berdampak. Nah, kan itu berdampak. Nah, ini berdampaknya di sini. Mungkin ikannya mati atau berkurang dan lain-lain. Tapi kalau belum ada yang jelas yang yakin, kecuali kemarin Bu itu belum diuji lab. Ini sudah diuji lab. Apa kita tidak percaya dengan lab yang kemarin? Ya monggo. Tapi masa kita tidak percaya? Kalau tidak percaya kita harus punya argumen secara ilmiah juga. Tapi kalau hanya gini-gini aja nanti ya ujungnya gini-gini aja. Jadi bagus jalur hukum. Tapi kalau bahasa saya kita jalur hukum dan kita berpikir menyelesaikan suatu perkara itu mendasari hukum. Itu sudah jalur hukum. Tapi kalau jalur hukum formal itu adalah di pengadilan. Seperti keputusan Ibu di sini namanya jalur hukum. Kita bicara hukumnya begini namanya jalur hukum. Jadi jangan diartikan jalur hukum itu harus ke pengadilan. Berbicara pakai aturan hukum namanya jalur hukum. Tapi ada yang formal. Kalau formal harus ada keputusan. Nah, kalau keputusan harus dipertimbangkan nelayan, biaya ke sidang ke pengadilan itu berapa, tiap hari jalan-jalan. Sedangkan pokok perkaranya belum jelas. Kalau nanti secara ilmiah di kemudian hari sudah dibuktikan telah tercemar, ya monggo, kalau enggak ya jangan. Mbak waktu. Terima kasih Bu. Baik, masih ada sebelah kanan. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Artinya kalau memang di dalam forum rapat terakhir menyepakati untuk dilakukan jalur hukum, saya juga tidak ada masalah. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, Pak, Bu. Saya hanya ingin saja menyampaikan kepada kita semua bahwa situasi yang terjadi di Muara Badak dengan adanya kegiatan itu, ada yang merasa masyarakat nelayan kami merasa penghasilan mereka berkurang. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan bagi kita. Ya, coba kita berpikir bersama-sama saja. Bagi teman-teman perusahaan, silahkan berpikir. Pimpinan kita ada di pemerintahan, di kantor gubernur dan sebagai OPD teknis Pak Reza, silahkan juga berpikir seperti apa bisa membantu mengatasi masalah mereka. Karena tempat pengaduan mereka itu hanya kepada kami, Pak Ibu. Ya, mereka merasa susah mendapatkan penghasilan yang tidak seperti dulu lagi. Saat sekarang makan saja kata mereka agak susah, melaut itu, Pak, jujur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini saya rasa bukan mengada-ada. Bukan hanya mencari spekulasi untuk menuntut perusahaan yang kebetulan bekerja di sana, bukan. Tapi memang kenyataannya yang mereka alami seperti itu. Makanya kalau bisa, tolong hati nurani kita dikedepankan dan terutama pemerintah. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Secara teknis itu di OPD Dinas Kelautan dan Perikanan yang mungkin juga lakukan pembinaan secara lebih maksimal lagi kepada mereka, bantuan-bantuan dan kabupaten kota negara. Itu aja Bu. Iya, Pak Camat. Itu tugasnya camat. Memang tugas Pak Camat itu memang berat, terus terang. Tugas camat itu memang berat, dan itu kepala wilayah kecamatan itu memang kondusifnya kecamatan itu tergantung Pak Camat. Jadi memang kada gampang memang jadi camat ini. Ya, apalagi kami di sini ada gampang juga. Jadi kami memutuskan karena kami harus rapat lagi dengan Pak Gubernur sebentar lagi. Dan mudah-mudahan kalau memang tidak ada, kami sudah sepakat tadi dengan Satgas sejalur hukum, dan mudah-mudahan dengan adanya sejalur hukum ini bisa kita melihat
siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa itu kelihatan nanti di sana. Dan kami juga di sini, saya memediasi ini tidak ada beban sebenarnya. Saya tidak ada beban dan saya tidak ada kepentingan. Saya lurus saja. Kalau memang saya disuruh memediasi, monggo. Saya sebenarnya membantu Bupati Kutai sebenarnya. Sahabat saya Pak Daman itu sampai saya anak menangis gitu menelpon saya. Tolong dimediasi Bu Mai. Nah, sudah daripada saya mediasi. Ini yang keberapa sudah? Nah, 27, 28. Sudahlah, 28 ini selesai lah saya pikir. Dan nanti mudah-mudahan Pak Camat juga bisa mengatasi bagaimana kondusif kita daripada Kecamatan Bapak. Tolong juga dari teman-teman dari Kutai juga bagaimana mengatasi mereka lah. Dan saya pikir kami di sini Pak Reja sebagai Ketua Satgas, Bu Lisa yang memfasilitasi, saya sudah mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Dan mudah-mudahan dengan ada mediasi yang 28 ini bisa menghasilkan lebih baik itu nelayan, baik itu juga dari pihak asosiasi, juga KSOP. Inilah keputusan kami, silahkan ke jalur hukum. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini pada layan.